Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore buat teman-teman viewers Kanal 3. Hari ini saya Ratna Jarum akan membahas topik mengenai nikah siri. Saya kedatangan tamu spesial saya, Mbak Mawar, dan ahli hukum kita, Agung Om Nugroho. Agung Nugroho. Ya, gimana nih Mbak Mawar, bisa cerita sedikit? Kenapa sih sekarang mungkin banyak wanita-wanita independen, mandiri, berpendidikan tinggi, sekarang kok banyak ya yang mau nikah secara siri gitu? Ya, karena biasanya sudah ada kondisi sebelumnya ya, ada ceritanya mereka masing-masing, namanya juga hubungan, ya kan. Jadi ya kan ada yang mulus, ada yang nggak mulus, jadi semua ada latar belakang ceritanya. Iya Gitu. betul. Jadi kebetulan kalau saya pribadi ya karena memang saya merasakan kecocokan, tapi di balik itu memang ada apa ya kondisi-kondisi yang membolehkan misalnya pasangan itu menikah lagi gitu. Itu ya karena memang kondisi yang di rumah ya kan yang sebelumnya itu berhalangan Ya. gitu. Dan lagian menurut mohon maaf kepercayaan atau agama juga Diperbolehkan. ya, Iya, biasanya iya. begitu ya. Betul. Oke, nah mungkin kita bisa diskusi nih Mbak Mawar, ada Om Agung, mungkin bisa menjelaskan apakah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 sebenarnya mengatur nggak sih mengenai nikah siri? Ada nggak sih Om dalam Undang-Undang 174? Kalau di dalam undang-undang seharusnya yang kita lakukan adalah perkawinan secara agama dan secara hukum. Jadi ada pencatatannya di kantor urusan agama. Untuk itu nikah siri tidak diakui. Tidak diakui secara hukum. Tapi kalau secara agama, selama syarat sahnya pernikahan itu dilakukan oleh para pihak tanpa didaftarkan oleh ke pemerintahan, itu sudah sah. Sudah sah. Jadi menurut agama dan kepercayaan. Menurut agama dan kepercayaan nikah siri itu diperbolehkan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan perlindungan hukum terhadap perkawinannya, terhadap istri, terhadap anak yang lahir, dihasilkan dalam perkawinan tersebut, ya kita perlu mencatatkannya. Gitu. Nah, pencatatan itu menjadi penting untuk legalitas, hak dan kewajiban. Kalau para pihak yang merasa tidak penting, yang penting sah secara hukum ya boleh-boleh saja. Tapi ada resikonya. Saya tidak pernah menganjurkan klien saya untuk nikah siri, selalu mencari perlindungan yang optimal dengan mendaftarkan. Tapi kan kenyataannya ada beberapa klien yang tidak mau ya, merasa itu tidak penting. Yang penting adalah sah secara agama saja cukup. Sudah cukup gitu. ya. Oke. Karena bukan saya menikah ya terserah klien. Terima kasih Om Agung atas penjelasannya barusan. Nah tadi saya tertarik nih Om untuk para perempuan yang nikah siri dengan suaminya, apakah dalam kartu keluarganya gimana ya Om? Dapat kartu keluarga nggak ya? Nah ini ada kontroversial baru. Ternyata sekarang kartu keluarga kan ada KTP-nya masing-masing anggota. Nah, sekarang wanita-wanita dengan nikah siri itu bisa mendaftarkan kartu keluarga tanpa menyebutkan nama, bukan buku nikah ya. Jadi ada nama ibunya, ada nama anaknya, gitu. Sudah punya kartu keluarga sendiri. Jadi dalam kartu keluarga nggak tanpa kepala keluarga gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sejauh ini, tapi sekarang bisa ada kepala keluarganya. Yang ini yang diperdebatkan di khalayak karena apakah ini pengakuan terhadap hak-hak legalitas perempuan dan anak dari hasil pernikahan siri. Kalau gitu kan terjadi ketidakpastian hukum pada istri-istri pertama yang tidak menyetujui pernikahan-pernikahan setelahnya. Gitu. Jadi ada kontroversi di sini. Nah kalau saya sih, karena saya base-nya adalah peduli anak, yang penting perlindungan itu bukan pada ibu dan suami dan istri yang memilih untuk menikah siri, tapi anaknya. Anak tuh punya hak identitas. Siapa ibunya, siapa bapaknya. Kalau dengan nikah siri tidak tercatat bapaknya. Kan kasihan anaknya, bapaknya siapa? Iya benar. Mungkin kita bisa
mendengarkan penjelasan dari Mbak Mawar sebagai perempuan yang bersedia untuk nikah siri. Tadi karena kecocokan, sekian tahun menjalin hubungan gitu ya, dan secara agama juga diperbolehkan. Tapi dari sini misalnya apakah memang nikah siri itu dilakukan karena tidak ada izin dari istri pertama atau gimana Mbak Mawar? Itu tadi karena kondisinya tidak memungkinkan atau berhalangan, jadi istri pertama sakit, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Jadi memang karena kondisi yang demikian memang tidak enak ya, tidak elok rasanya kalau tiba-tiba langsung diarahkan dengan masalah keputusan yang lain, sehingga habis itu diputuskan untuk kita sama-sama bisa nggak ya menjalani secara bersamaan, karena memang itu kontradiksi memang gitu, dengan tidak sesuai dengan sebenarnya kita maunya ideal, tapi nyataannya susah gitu ya ketika kita cari celahnya. Yang penting di mata agama itu nggak apa-apa ya kan, sah gitu, dan emang itu bahwa ya masing-masing yang terlibat ini kan ada keluarga juga gitu, mengetahui, jadi rasanya kita bisa untuk terus punya cita-cita gitu ya. Iya betul. Seperti tadi Agung bilang bahwa jangan sampai mungkin ada hak anak yang ditelantarkan atau segala macam, karena ya mereka tidak berhak menjadi korban dari apapun kelakuan orang tua gitu ya. Jangan sampai jadi korban ya anak-anak yang dilahirkan gitu ya. Betul. Oke, Om Agung, tadi kan Mbak Mawar udah jelasin nih, tadi masalah anak juga sempat disinggung. Nah, untuk anak-anak yang lahir dalam pernikahan siri, akibatnya apa sih? Apakah akibat hukumnya dia nggak dapat akte lahir, atau ada akibat lain yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman viewers Kanal 3? Akte lahir dapat. Jadi ada akte lahir, ada nama dari ibunya. Nah, kalau nama dari bapaknya bisa ditambahkan dengan catatan. Oh gitu. Anak keluar kawin yang diakui. Jadi ada kayak catatan. Akte lahirnya. Di akte lahirnya ada catatannya. Nah, kalau bapaknya mau anaknya dideklar, biasanya diminta sama petugasnya bukti nikahnya apa. Karena tidak ada bukti nikah, nama bapaknya tidak tercatat. Gitu. Tapi kalau nantinya akan diakui sebagai anak dalam pernikahan dan terjadi setelah siri, kemudian terjadi pernikahan yang formal, itu bisa ditambahkan. Ya? Gitu. Oh, jadi nggak perlu ke pengadilan agama untuk minta pengakuan anak dan lain sebagainya. Biasanya kenapa minta? Gara-gara salah satu pihak tidak mengakui, dalam hal ini bapaknya tidak mengakui. Tidak mengakui bahwa dia anaknya, jadi perlu pembuktian dulu. Dan itu prosesnya panjang, lewat peradilan, sidang peradilan juga? Atau ya, panjangnya kan selalu begini. Tingkat pertama itu 6 bulan, kemudian berikutnya belum berkekuatan hukum tetap, masih bisa ke pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung, jadi panjang perjalanannya gitu. Tergantung keikhlasan juga bapaknya, kalau di tengah jalan dia berdamai kemudian mengaku ya bisa. Iya. Gitu. Jadi viewers Kanal 3 pada prinsipnya pernikahan itu di Indonesia adalah mengandung asas monogami. Jadi satu pria dan untuk satu wanita. Cuma pada prakteknya banyak sekali juga ya wanita melakukan nikah siri dan prianya juga bersedia, karena memang ada syarat dan sebab-sebab khusus yang dijabarkan dalam undang-undang pernikahan. Kalau di Indonesia berdasarkan pengadilan agama boleh menikah dengan 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita boleh, tapi ada persetujuan-persetujuan, dan itu sebagai syaratnya. Jadi di Indonesia itu bukan azasnya monogami. Kalau di Islam bisa poligami dan diakomodasi oleh peraturan, tapi ada syarat-syarat persetujuannya seperti itu. Nah, mengapa terjadi siri? Biasanya sulit di persetujuan, atau dalam kondisi Mawar tersebut istri pertama sedang sakit parah, sehingga untuk mencapai persetujuan ataupun mohon keikhlasan dari istri pertama agak berat, akan menambah kondisi parahnya seperti itu. Sedangkan Mawar sudah menanti lama ya. Lumayan. Sampai Mawar berduri jadinya. Mawar disirami pupuk dan ini ya. Oke, Mbak Mawar mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih loh Om Agung penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanya dengan Om Agung. Dan cukup mencerahkan juga. Cukup mencerahkan ya, dengan warna orange-nya pasti cerah selalu. Semoga juga buat yang lain yang mungkin ada yang masih galau, masih dilema ya, bahwa masalah ini kan emang nggak menyenangkan juga gitu ya. Keputusan masing-masing ya, intinya itu ya. Kembali lagi, keluarga. Ya, kembali lagi yang mana yang lebih bermanfaat, gitu, yang lebih baik gitu. Mungkin yang balik lagi ke pribadi masing-masing.
Oke, viewers Kanal 3, demikian informasi dan diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komen di bawah ini. Terima kasih Mbak Mawar, Om Agung. Terima kasih. Bye, semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu.